pernah dalam posisi itu gitu. Belum, kelimpahan itu belum. Rumah masih ngontrak. Income saat itu juga cuma 5 sampai 10 juta per bulan itu dari bisnis-bisnis. Karena waktu itu aku punya anak, melahirkan, aku nggak kerja lagi, kecuali ngejalanin bisnis-bisnis aja. Intinya bukan income yang tiap bulan pasti masuk gitu. Jadi hari-hari penuh doa. Saat itu ada PR 1,3 miliar, kontrakan habis, listrik bunyi gitu ya, beras habis, pampers anak habis, susu anak juga susah nih duitnya dari mana. Aku lakukan apa pada saat momen yang rumah aja nggak punya, motor aja nggak punya saat itu mas, nggak punya motor aku, apalagi mobil. Oke. Apa yang aku lakukan di titik yang punya rumah kontrakan udah nelfon, ibu kalau ibu nggak bayar di 14 hari ke depan, mohon dikosongin. Nah, share pengalamannya. Ini supaya teman-teman yang belum bisa join kelas itu tuh bisa menerima manfaat yang besar dari konten ini gitu. Ya, intinya gini Mas Hendra. Aku pernah dalam posisi itu gitu. Belum, kelimpahan itu belum. Rumah masih ngontrak. Income saat itu juga cuma 5 sampai 10 juta per bulan itu dari bisnis-bisnis. Karena waktu itu aku punya anak, melahirkan, aku nggak kerja lagi, kecuali ngejalanin bisnis-bisnis aja. Intinya bukan income yang tiap bulan pasti masuk gitu. Jadi hari-hari penuh doa. Saat itu ada PR 1,3 miliar, kontrakan habis, listrik bunyi gitu ya, beras habis, pampers anak habis, susu anak juga susah nih duitnya dari mana. Aku lakukan apa pada saat momen yang rumah aja nggak punya, motor aja nggak punya saat itu mas, nggak punya motor aku, apalagi mobil. Oke. Apa yang aku lakukan di titik yang punya rumah kontrakan udah nelfon, ibu kalau ibu nggak bayar di 14 hari ke depan, mohon dikosongin gitu. Itu beneran Sementara tuh. aku, ya Allah Mas Hendra, itu bisa nyata. Oh, berarti dirimu lebih menderita daripada aku ya? Yes. Dan saat itu aku single parent. Ya, ya Dan saat ampun. itu aku lagi hamil 7 bulan. Aduh, 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 aduh. Terus, terus. Kemarin itu aku ngelihat channel YouTube mana gitu, masa yang ngulas ini fenomena teh Feby di mana-mana. Dia nyeritain tentang kenapa sih ini terjadi fenomena yang dahsyat sekali. Ntar linknya aku kirim kamu ya. Jadi orang itu benar dia bilang bahwa teh Feby ini seumur hidupnya itu mengalami satu fase yang nggak dialami sama banyak orang sih. Memang nggak dialami, gimana bisa dialami? 2019 aku hamil 7 bulan, PR 1,3 miliar, nggak ada suami waktu itu. Lalu rumah kontrakan habis, lalu kerjaan juga nggak ada. 7 sisi kehidupan nih mas. Pertama utang 1,3, lalu kontrakan rumah nggak ada, mobil nggak ada, apalagi motor, income nggak ada. Income tuh 5 juta tuh yang ya mesti jam 11 malam, jam 12 malam pulang meeting gitulah. Bisa jadi, bisa terjadi, bisa enggak, itu bisnis kan. Lalu saat itu aku geret, maksudnya ya gimana nggak asam lambung ya, nyari uang 5 juta aja itu harus keringetan sampai malam, apalagi ngebayangin harus ganti uang 1,3 miliar. Itu kondisiku, posisi lagi hamil. Posisi lagi hamil, dan posisi saat itu kontrakan rumah lagi dikejar-kejar untuk bayar. Waktu itu kontrakan rumahku 45 juta per bulan, per tahun. 45 juta per tahun. Jadi income-nya cuma 5 sampai 10 juta per bulan, kontrakan rumah 45 juta udah ngejar-ngejar, ini PR 1,3 miliar harus beres, dan itu pressure banget itu yang nagih saat itu sama aku, karena sebetulnya itu PR aku sama kakak aku yang di Amerika ya. Tapi kakak aku kan di Amerika mas, yang Iya, dikejar-kejar kan aku yang di Indonesia. iya, iya, Teh. Itu sakit perutnya dalam posisi hamil. Anak aku yang aku hamil tuh Adam tuh, yang laki-laki yang kemarin kamu ketemu. Itu Adam di dalam kandungan, itu luar biasa sekali itu. Lalu apa yang aku lakukan sampai pada akhirnya di titik sekarang aku seperti ini gitu. Rumahku udah lebih dari 2 gitu, mobil udah lebih dari 3, income juga udah nggak perlu aku pikirin lagi gimana cara uang itu masuk. Mulainya dari mana gitu? Satu Mas Hendra, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Jadi di titik aku nangis yang istilahnya, ya Allah ini bayar 1,3 miliar dari mana uangnya? Kalau kata istilah mau lebaran mah udah nggak tahu, nggak kelihatan hilalnya Mas Hendra. Iya, iya, iya. Ini tanda-tandanya. Aku tuh sempet ngegelar sejadah tuh yang nyusruk, bingung, takut, yang ya Allah aku bingung, aku takut, aku resah, aku cemas, aku khawatir, aku lagi hamil.
ini kontrakan mau habis, ini PR 1,3 miliar, ngejar-ngejar aku terus, aku nyerah, aku bilang gitu. Ya Allah, aku nyerah gitu. Karena kebetulan ya Mas, pada saat itu aku udah belajar kemana-mana. Segila itu aku ikut kelas ke sana kemari. Terus aku udah jalanin semua apa kata agama ngajarin aku. Sholat di awal waktu, puasa dari mulai Senin Kamis sampai Daud selama setahun, nggak beres juga itu PR Mas. Mm, mm, Lalu udah puasa, udah sedekah dari mulai sedekah subuh, sedekah ekstrim ya. Sedekah-sedekah itu enggak juga. Lalu solawat dari mulai solawat 1.000 sampai 10.000 itu enggak juga. Lalu aduh aku harus lakukan apa lagi? Sholat tahajud setiap hari enggak beres juga itu. Tapi bukan berarti semua urutan itu enggak ada artinya, bukan Mas. Itu pasal-pasal pondasi ternyata. Tapi pecahnya di mana? Pecahnya di sebuah kesadaran. Di sebuah kesadaran yang pada akhirnya aku mulai geser prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. yeah. Itu yang aku taruh di atas. Aku bilang gini, aku kan punya Allah. Aku kan punya Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, masalahku kecil. Gitu. Aku punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang berkelimpahan tanpa batas. Ini kalau rezeki dari Allah diambil untuk ngeberesin PR-PR aku, nggak akan berkurang itu kekayaan itu gitu. Jadi start awal dari mana teh ketika kalau aku 7 sisi kehidupan ini nyusruk semua. Sampai pada satu sisi aku pernah sakit perut yang diare tuh hampir 2 minggu itu nggak beres-beres saking stresnya Mas. Mama aku aja udah sakit stroke sih saat itu. Lihat anaknya kasihan, ya hamil ya bingung ya nggak ada pasangan gitu. Nah, mengawalinya dari situ, dari prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Setelah itu aku ketemu materinya Albert Einstein quantum jump. Mm. Aku ketemu materi hukum relativitas yang waktu itu sempat dibahas sama Mas Hendra dan Mas Arif RH. Yang ketika ada satu kondisi, kalau nggak diperhatiin dia diem, pada saat diperhatiin dia tergantung tuh dari perhatian itu. Jadi aku ambil materi Albert Einstein itu untuk ngeberesin masalah-masalah aku. Itu 2019. Apa materinya? Quantum jump. Quantum jump itu apa? Bersyukur sebelum menerima. Jadi ini belum ada nih kisi-kisinya, gambarannya, cluenya, belum ada hilalnya itu utang bakal lunas dan lain-lain, belum. Tapi aku berprasangka dulu, Mas. Yeah, yeah. Aku buat prasangka di dalam pikiranku, motor itu udah keluar, PR udah selesai. Lalu setelah sholat, aku bilang, ya Allah terima kasih, dan aku percaya Allah pasti nyelesain. Aku terima kasih PR-ku udah selesai, dan aku hidup di dalam rasa bersyukur itu. Mm. Itu sebulan, Yeah, PR yeah. selesai. Masya Allah. Oke. Jadi aku kemarin waktu pas acara di Jakarta tuh sempat ketemu lama sama Sim. Oke, good, Mhm. ya. Kita sempat ngobrol panjang lebar juga. Iya. Banyak ilmu baru yang aku dapat dari Sim. Dan dia itu satu-satunya orang yang selama ini kayak pencerah, kayak guru, kayak coach, kayak apa tuh yang bikin dia terpukau selama ini ya TVB gitu. Karena ketulusannya, karena enggak tahu karena apa saja ya, tapi dia tuh kayak cocok banget sama dirimu gitu. Bahkan nanti katanya juga mau ke Bandung lagi awal bulan kalau nggak salah gitu. Nah, dari Sim, jalan hidupnya Sim itu kayak sesuatu yang apa ya? Aku pokoknya blessing banget ya ketemu dia kapan hari itu, dan mengingatkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kembali gitu. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai sendiri gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita jalani secara rutin, ya kan, itu tuh ternyata rumusnya kalau dari perjalanannya Sim gitu ya. Rumusnya tuh kayak gitu teh. Jadi semakin dari kecil, dari remaja kita sudah hidup dengan peduli kanan kiri, memikirkan orang lain gitu. Bahkan salah satu kebahagiaannya itu adalah membuat orang-orang di sekelilingnya bisa naik, bisa bahagia, bisa berprestasi. Itu tuh kebahagiaan yang luar biasa bagi dirinya gitu. Nah, kan tidak jarang orang yang memiliki state of mind seperti itu gitu. Nah, Betul. maka percaya diri aja, ya, punya self ideal yang tinggi saja nggak cukup, punya self image yang tinggi nggak cukup, punya self esteem yang tinggi nggak cukup. Kita nggak bisa melupakan yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Yes.
Kalau kita Betul. menanam kebaikan banyak ya kita akan panen kebaikan banyak gitu. Bahkan di banyak keyakinan dikatakan itu bisa diwariskan kepada anak keturunan kita gitu. Mungkin Agree. ini penting untuk dielaborasi supaya makin hari kita makin peduli sama kanan kiri, makin peduli sama keluarga. Kita dibesarkan ibu, dibesarkan mama, tapi saat dewasa kita udah menikah, udah punya anak istri, kita nggak pernah berpikir sedikit pun untuk membahagiakan mereka sampai kemudian akhirnya ayah ibu kita sudah tiada dan hanya penyesalan yang tersisa gitu. Nah, ini penting untuk di-encourage buat sahabat semuanya. Silakan Teh. Hmm. Wow, betul sekali Mas Hendra. SIM itu salah satu peserta private offline yang amazing banget buat aku juga ketemu dia. Aku justru banyak belajar. Pertama kali dibuka pintu kelas offline, Mas, yang dia katakan cuma satu. Teh Feby tolong bebasin aku. Kata dia gitu. Karena di posisi hidup dia yang sekarang sebenarnya dia nggak kekurangan, Mas. Harta dia orang cukup, Mas. Dia pengusaha. Dia dan suaminya pengusaha. Dia orang cukup, anak udah ada. Pasangan udah ada. Sebetulnya dia nggak kekurangan. Cuma ada sesuatu yang kosong di dalam diri dia. Ada sesuatu yang kosong yang dia rasakan kok kayaknya ini nggak nggak bikin dia happy gitu. Ada segalanya dia udah punya itu Mas. Dia kalau pergi kemana-mana juga dia fasilitasnya keren-keren semua itu. Keren-keren semua. Tapi tolong bebaskan aku. Itu yang dia katakan. Terus pas digali, kalau di kelas offline itu kan memang the best ya Mas. Jadi kelas offline itu udah nggak ada lawan ya. Offline private itu luar biasa sekali. Offline private itu luar biasa sekali gitu. Jadi di situ aku belajar untuk melihat sebuah kenyataan. Ternyata kehidupan kita itu dibentuk oleh semua file-file memori data yang tersimpan dan terekam sejak kecil. Bahkan di dalam kandungan. Sudah terekam itu. Jadi rekaman itu kalau enggak dirilis, enggak dilepasin, enggak diizinkan, diikhlaskan kalau kata kita. Kalau di Muslim tuh ada surat talak, Mas. Kalau di umum itu surat talak dibukanya dalam judul hukum syariah perceraian, menalak istri gitu. Padahal maksudnya Allah nggak hanya tentang itu, Mas. Talak itu artinya kan melepaskan, talak, melepaskan istrimu, melepaskan gitu. Padahal maksudnya bukan melepaskan istrimu. Maksudnya talak di surat talak di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah lepaskan semua cerita-cerita masa kecilmu, jangan kamu pendem terus gitu. Kemarahan, ketakutan, kesedihan, keresahan, ikhlasin, lepaskan. Terima semua kodo dan kodar yang Allah berikan di dalam semua kisah hidupmu, pasti ada pembelajaran di sana. Nah, sehubungan dengan satu kisah salah satu teman kita ini, ternyata di salah satu kulturnya negara tertentu, yaitu India, anak laki-laki itu is the king. Jadi kalau misalnya mereka menikah nggak punya anak laki-laki, nggak bisa Mas, dia harus terus produksi. Sampai ketemu anak laki-laki. Jadi di salah satu kisah teman kita itu, anak pertama perempuan, bapaknya langsung resah karena ini kan masalah gen keturunan yang mewariskan dinasti, Mas. Iya. Ya, ibunya mulai stres pada saat anak pertama lahir perempuan, anak kedua keluar perempuan lagi, Mas, stres lagi ibunya, anak ketiga hamil lagi, jadilah teman kita ini. Tapi pada saat ibu ini hamil itu dalam posisi yang udah dalam rasa ketakutan, menderita, cemas, sedih gitu loh, Mas. Oke Teh. Dan gen itu terbawa masuk ke anak. Nah itu kisah yang begitu banyak terjadi juga sama teman-teman yang lain yang memang solusinya di Bandan Revolution itu cukup lengkap sih Mas. Ada cerita untuk itu diberesin dulu, setelah itu dia ketemu sama sejati dalam kesadaran dia, diri dia siapa. Lalu berikutnya daily rutin itu tetap harus dijalanin. Tapi kembali yang tadi Mas Hendra bilang, nggak cukup cuma menyadari kesadaran bahwa self ideal kamu adalah yang berkelimpahan, memang nggak cukup. Karena berikutnya, ada satu yang penting untuk kita tahu, Mas Hendra. Di dalam hukum semesta, itu ada yang namanya hukum aliran atau hukum sirkulasi, siklus. Jadi ada siklus. Kita mempelajari dari kita bernafas, Mas Hendra. Ketika bernafas kan ada menghembuskan nafas, artinya kita kan menerima ya, Mas. Yeah. Menghirup oksigen. Kita artinya menerima nih pada saat menghirup. Tapi kan kita nggak menghirup terus setiap hari. Kan harus menghembuskan. Harus melepaskan kan. Nah, kehidupan tuh harus begitu, Mas. Harus mengalir, harus flowing. Ada masuk, ada keluar. Itulah yang disebut Mas Hendra tentang tabungan energi. Kalau di istilah kita itu sending love, tabungan semesta. Ketika kita udah nerima begitu banyak kebaikan, ya kita harus mengalirkan.
harus mengalirkan kebaikan, mengalirkan kemudahan, mengalirkan rezeki. Jadi hukum aliran itu penting sekali gitu. Tabungan semesta itu penting. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita menyalahi hukum semesta. Dan kembali lagi yang namanya tabungan semesta, itu nggak harus uang. Jadi kalau mau digaris bawahi nih Mas Hendra, kalau Mas Hendra tanya, TVB, kunci yang menjadi titik tolak TVB berada dalam posisi saat ini gitu, yang merasakan kebahagiaan dan kelimpahan gak habis-habis aku rasakan dalam kehidupan aku di titik aku yang sekarang, itu apa? Dua, Mas. Pertama, kesadaran. Kesadaran tentang apa? Ada identitas lama, aku yang menderita kayak yang tadi aku cerita, dan ada identitas baru. Yang identitas lama ini yang menderita ketakutan, kekurangan, ini bukan aku. Ini bukan aku. Sejatinya aku, itu yang secara blueprint sudah disematkan terhadap diri aku, yaitu bahagia dan berkelimpahan. Aku pakai identitas baru aku ini, dan identitas lama ini aku lepas. Itu clue pertama. Terus mewujudkan daily rutinnya seperti apa Teh untuk ngejaga tetap ada di stay identitas baru. Bersyukur selalu. Terima kasih, bersyukur, bangun tidur itu sadar nafas syukur 227. Tapi itu doang nggak cukup. Itu aja nggak cukup. Karena state baru aku adalah bahagia dan berkelimpahan, nggak hanya sekedar judul, Mas. Bahagia berkelimpahan, itu kan judul. Tapi kalau secara sifat, si kelimpahan ini kan harus dialirkan. Si judul kelimpahan ini. Hari-hari yang aku lakukan adalah mengalirkan selalu kelimpahan berupa apa? Ada rezeki bagi-bagi, salurin beras ke anak yatim panti jompo rumah singgah. Ini bagian dari judul berkelimpahan mewujud menjadi sifatnya melahirkan kelimpahan dan mewujud menjadi aksi action yang mengalirkan kelimpahan gitu. Jadi membagikan beras, membagikan makanan, membagikan senyum, membagikan ketenangan, membagikan kasih, membagikan, selalu membagikan tanpa berpikir itu harus gua terima balik gitu, tanpa berpikir feedback. Judulnya, latar belakangnya, kenapa TVB lakukan itu semua sama Mas Hendra barengan, kita kan barengan ya. Kenapa kita barengan melakukan, nggak ada latar belakang apa-apa, karena itulah identitasku. Karena ya memang aku berkelimpahan gitu. Karena memang ini tubuh yang berkelimpahan, ya dia harus nggak hanya sekedar judul berkelimpahan itu, dia harus mewujud menjadi sifat dan mewujud menjadi perbuatan yang judulnya berkelimpahan itu. Tapi kalau seandainya ada yang muji dan lain-lain, nggak ada, akunya kosong. Oke, Teh. Nggak ada. Aku hanya wadah doang, tempat aliran ini mengalir gitu, Mas. Sedikit merespon ya, barangkali bisa menjadi semacam kayak apa ya, justifikasi penguatan bahwa kita kan ketemu ya banyak sahabat-sahabat itu yang memang meskipun belum punya banyak uang, itu tuh udah hidup dengan gaya seolah-olah tuh uangnya nggak bakal habis gitu. Parameternya adalah ya suka nraktir teman kalau misalnya apa tuh namanya, membeli sesuatu gitu ya dilebihi gitu ya, ambil aja kembaliannya Pak, ambil aja kembaliannya Kak gitu. Nah, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang super ekstrim gitu. Aku melihat banyak teman-teman dekat itu yang gayanya hidup seperti itu dan mereka nggak ada yang kekurangan, bahkan mereka kalau secara finansial itu lebih-lebih gitu. Nah, ini menurutku adalah action yang paling top ya, action yang paling susah dibantah gitu. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki self image yang tinggi, ya citra diri yang tinggi gitu. Dan buat teman-teman, bagi yang benar-benar pengen bangkit, tapi kok susah ya, mulai dari mana gitu ya? Ya udah, kalau pakai rumusnya dari hasil aku ngamati TVB, ngamati hidupnya Sim, ngamati Mbak Dia, ngamatin Pak Heru dan lain sebagainya gitu ya, ngamatin Bosman dan seterusnya gitu. Kayaknya kita harus pelan-pelan mulai belajar biar nggak pelit aja dulu gitu. Pokoknya belajar seneng berbagi gitu ya. Monggo Teh, dielaborasi Teh, biar teman-teman makin yakin. Dan kalau misalnya seluruh penonton Ngaji Roso Teh, hidupnya setiap hari itu rindu berbagi, rindu memberi, ya, kayaknya 80% masalah Republik ini selesai Teh. Selesai memang. Ada hukum kekekalan energi, Mas Hendra. Everything is energy. Segalanya itu energi. Jadi ketika seseorang punya habit memberikan lebih, tukang sayur cabai berapa? 7.000, bayar 10.000. Tau nggak bikin kita miskin kan, Mas, selisih 2.000, betul nggak sih? Iya. Ada tukang ojek, Grab, Gokar dan lain-lain. Berapa Mas? 25.000, bayar 30.000. Dengan dedikasi
itu kebiasaan aku juga sih. Aku TVP ngapain sih melakukan itu? Aku seneng aja bikin seneng orang, Mas. Bener tuh, bener teh. Itu aku seneng banget bikin seneng orang. Apalagi kalau misalnya sesekali aku nggak mau pakai mobil, aku tiba-tiba pengen pakai Grab, pada di rumah mobil ngejejer gitu istilahnya, tapi pengen pakai Grab. Dedikasinya apa? Pengen ngalirin rezeki aja ke Bapak Grab gitu. Lalu kasih lebih buat apa? Seneng aja gitu, bikin bikin orang seneng. Nah, itu kan yang kita pancarkan kan, mendelivery atau mengalirkan rasa bahagia dan rasa senang, memberikan lebih untuk kehidupan ini, Mas. Ingat, hukum kekekalan energi. Ini nggak bisa dibantah sama apapun. Mau kamu agama apapun, mau kamu maaf nggak beragama sekalipun, ini bisa terjadi, Mas. Jadi, hukum kekekalan energi itu, apa yang sudah kamu langsungkan buat kehidupan ini, dia pasti akan muter masuk balik lagi, menghampiri dirimu lagi gitu. Dia nggak akan pernah salah alamat itu. Jadi nggak perlu khawatir sama semua itu. Di materi kelas Abundant Revolution itu kan ada materi Arigato Money ya, Mas Hendra ya. Dan itu keren banget. Di Arigato Money itu sedikit spill ya kalau nanti yang mau masuk kelasnya. Bayangkan dan rasakan aja uang yang keluar itu sedekah udah. Aliran sedekah, kamu mengalirkan kebahagiaan buat orang lain gitu. Jadi utama memang itu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum merasakan kelimpahan yang tiap bulan kalian mengalami, karena gini, rumusnya itu Mas Hendra ya, itu seperti bercermin kayak gini Mas Hendra. Ini cermin, ini Mas Hendra. Kalau Mas Hendra cemberut, pantulan di cermin cemberut. Cemberut. Anggaplah misalnya cemberut di pantulan di cermin ini menggambarkan saldo Mas Hendra yang belum baik-baik aja gitu. Misal ya, ini buat contoh teman-teman. Terus gimana caranya untuk membuat pantulan di cermin ini, yaitu realita hidupmu? Pantulan di cermin ini kan realita kita, Mas. Gimana caranya membuat realita di kehidupan kita yang nyatanya pantulan di cermin ini jadi senyum? Senyum itu mengartikan utang kita lunas, saldo kita udah nyaman. Gimana caranya? Kan kita nggak bisa, Mas, memaksa si cermin senyum kalau si orangnya nggak senyum, bener nggak? Betul, betul, betul. Bener? Iya, iya benar. Nah, untuk membuat pantulan di cermin ini senyum, kan ranah batin di sini dia harus senyum dulu. Artinya apa? Dia harus menghadirkan rasa syukur dulu di awal sebelum realita di pantulan realitamu ini berubah gitu. Ini yang disebut sama gurunya Neville Goddard, yaitu Abdullah. Pantulan di cermin atau realita itu disebut dimensi ketiga, yaitu realita kamu. Ini ranah realita, ranah logika, ranah analisa, ranah realita lah di sini. Tapi di sini ada diri kamu nih, dimensi keempat, ranah batinnya kamu, diri kamu. Jadi kalau kamu mau menciptakan di ranah realita kamu, hidup kamu berkelimpahan, di sini nih, di ranah dimensi keempat, di ranah batin, harus diciptakan dulu, Mas. Rasa yang mau terjadi di pantulan realita ini. Itulah yang dilakukan di daily routine Abundant Revolution. Makanya kenapa terjadi yang belum nikah jadi nikah, yang utang 1,3 miliar, 1,5 miliar, belum lunas jadi lunas. Yang belum jadi jenderal, yang naik pangkat jadi naik pangkat gitu ya. Yang tadinya kerja di pelosok pulau terkecil, itu sahabatmu, Mas. Oh iya, iya. Bertahun-tahun belajar kemana-mana nggak bisa pindah. Kangen aku sama dia. Akhirnya jadi pindah ke kota yang dia mau. Kenapa? Karena dia membuat dulu itu di dimensi keempatnya dia. Dimensi keempat itu adalah ranah batin, ranah asumsi, ranah kesadaran. Dan dapat bonus istri baru lagi gitu, lebih cantik, lebih kan. Tahu nggak? Oke teh, aku pengen seru-seruan aja nih. Aku tuh di Ngaji Rosa tuh kita bikin formula gitu ya. Kita bikin formula. Aku pengen lihat deh apa tuh namanya. TVB itu tanggal lahirnya berapa? Soalnya kemarin di YouTube siapa gitu ditanyain juga kayak gitu. Aku harus tahu nih tanggal lahir TVB biar Iya. Terus harus tahu juga tanda tangan TVB katanya gitu. Tapi sebenarnya ya mau apapun itu, basicnya kan kebahagiaan kelimpahannya kan defaultnya sama, Ndra, semua orang. Tapi cuma mungkin misi hidupnya yang beda-beda, Mas. Iya benar, makanya itu. Aku melihat kalau misalnya orang itu kan tetap ya, bagaimanapun aku meyakini bahwa misi hidup itu
Beda-beda. berbeda-beda gitu. Dan sampai di titik ini tuh aku jadi semakin yakin, memang terkadang ada orang itu susah yang disuruh manifestasi, disuruh apa, itu kaitannya sama misi jiwanya juga gitu. Jadi Ya, seperti yang dialami sama siapa ownernya Faras yang memang udah tajir melintir itu, Pak Putu pun ya, kesimpulannya juga begitu. Dulu agree. kupikir ya, terus padahal setiap orang punya misi jiwa masing-masing gitu ya. Ada Hmm. yang mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain seperti teman-teman di Urban Revolution kan banyak yang seperti itu. Ya, Bahkan kalau misalnya TVB ketemu sama alumni gitu aja kan, terus punya sahabat banyak di mana-mana, itu kan juga mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain. Yang mereka senang banget ketemu Teteh, Teteh juga memeluknya dengan sepenuh hati. Itu kan sebuah keberlimpahan dalam bentuk yang lainnya, bukan berarti uang melulu gitu. Nah, aku pengen lihat ya, bahwa ternyata memang dari sisi tanggal lahir itu ternyata Tuhan semesta itu udah kayak kayak memberikan game plan-nya itu sudah ada semua gitu loh. Aku tuh bahkan sampai speechless ketika kemudian di tahun periode tahun ini sampai ini mengalami jatuh. Duh, itu tuh persis gitu loh. Dan itu semua circle teman-teman dekatku tuh pada persis semua gitu. Coba ya aku ini sebentar ya. Yang TVB ini misalnya ya. Ini ya, teman-teman yang lain juga bisa lah ya kalau misalnya mau minta dibantu. Nanti mungkin bisa dihandle sama Sabib. Energi utamanya Teteh itu kuat secara batin, karismatik dan magnetis. So, ciri khasnya itu punya aura yang kuat, terus kemudian dalam, tidak mudah ditebak, punya daya tarik alami, cocok jadi public figure. Dalamnya aja sudah punya, diamnya saja sudah punya pengaruh. Nah, tipe orang yang diem aja udah punya pengaruh gitu. Potensi terbesarnya. Jadi aku tuh kenapa pengen sosialisasikan ini Teh? hmm. Supaya adik-adik kita itu Oke. bisa menemukan potensinya itu lebih dini gitu. Sehingga nggak Oh, perlu bisa dong di kelas bootcamp nanti, Mas. bisa masuk lah. Itu nanti bisa kita kasih gratis ini kayaknya. Ya, untuk semua peserta bootcamp ya. Kita kasih Bootcamp, gratis ya. bootcamp. Aku Sip. kemarin ngobrol sama Amanda juga gitu. Nanti semua Hmm. peserta bootcamp di Jogja, kita kasih ini Iya. semua satu-satu gratis, mesti pada senang semua deh. Oh Kita iya, kita pada banyak printkan yang gitu daftar ya. pasti. Oh iya, Iya, kita betul. lupa ada bootcamp ya. Kita Mei teman-teman, Mei Ada ada bootcamp. bootcamp, Tanggalnya terus masih nunggu. ada special guest yang luar biasa juga. Nanti masih harus Iya. konfirmasi ya. Iya. Jadi kita nanti akan padukan Gusmen Mardigu, TVB sama narasumber lain gitu. Nah, ini Teh, aku pengen tahu relate apa enggak gitu aja sih. Hmm. Potensi terbesarnya Teteh itu di leadership, influencer, penggerak orang. Jadi pas sama aku gitu, punya jiwa penggerak, pendobrak gitu. Spiritual awareness-nya tinggi, bisa memengaruhi orang tanpa banyak bicara, punya energi menarik rezeki dan relasi, cocok jadi mentor, coach, pembicara, dan pengusaha. Misi jiwanya membangunkan kesadaran orang lain dan mengarahkan hidup mereka. Dia bukan sekedar hidup biasa, tapi menggerakkan orang, memberi arah, mengubah mindset orang. Real ini. Kalau dijalani hidupnya naik cepat, rezeki kuat. Kalau tidak, hidup terasa berat dan penuh konflik batin. Jadi makanya ada orang itu yang hidupnya stagnan terus karena mungkin tidak sesuai dengan misi Enggak, jiwa. Nah iya, iya. makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak pentingnya untuk menemukan misi jiwa ini. Nanti Kang Roso siap Setuju. bantu ya. Silakan Sip. kontak Mas Habib nanti. Nah, jalur rezekinya Teteh nih. Magnetis, relasi, dan pengaruh. Cocok personal branding, bisnis berbasis jaringan, kelas, pelatihan, edukasi, konten. Ya. Bukan tipe kerja di bawah tekanan orang lama-lama. Di pabrik, di Iya, perusahaan, baru nggak ngomong cocok. Malondra. Iya. Pekerjaan yang paling cocoknya trainer, motivator, coach, pebisnis, punya usaha sendiri, konten kreator, konsultan, bidang spiritual healing. Karma, pelajaran hidup. Ya, aku belum baca ini, baru aja ngecek ini, nggak tahu. Nanti kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf Teh. Yang penting Iya, aku bacain aja. siap. Polanya itu ingin mengatur segalanya, sulit Oh, percaya orang, kadang terlalu dominan. Nggak tahu dominan dalam hal apa ya. Harus belajar melepas kontrol, belajar percaya proses, rendah hati. Kuncinya semakin dilapas, justru semakin datang. Nah, sekarang aku pengen bacain garis hidupnya Teteh mulai 0 tahun sampai 70 tahun. Nah, hmm. ini bisa juga sampai 200 tahun juga bisa juga, tapi kasihan yang ngerawat kali. Nambah 200, 10 oke. 10 sampai 10 tahun energinya kuat tapi belum stabil, bisa keras kepala sejak kecil. 11 sampai 20 tahun mulai terlihat beda dari yang lain, punya pemikiran lebih dewasa. 21 sampai 30 tahun fase pencarian jati diri, banyak ujian, naik turun hidup ya. Ini fase sedang dibentuk. 31 sampai 40 tahun mulai naik, mulai dikenal, punya pengaruh. 41 sampai 50 tahun fase puncak kekuatan, rezeki besar bisa datang, pengaruh semakin luas. Kuncinya jangan ragu ambil peran besar. 51 sampai 60 tahun panen hasil jadi panutan banyak orang. 61 sampai 70 tahun lebih spiritual jadi sosok bijak dan dihormati. Kekuatan dan kelemahannya, kekuatannya karismanya tinggi, leadershipnya kuat, intuisinya tajam, kelemahannya dominan ya, ego tinggi, sulit melepas kontrol. Nah, ini mungkin fase-fase yang sudah dilewati kali ya. Pesannya, kamu tidak dilahirkan untuk mengikuti, tapi kamu untuk memimpin dan membangunkan. Arah hidup praktisnya, bangun personal branding,
ya, masuk dunia edukasi, bisnis, public speaking, kurangi over control dan perfeksionis ya. Penutupnya, kalau sadar jadi tokoh besar, kalau tidak hidup terasa berat. Itu teh. Nah, 90% itu presisi. ini kan penting untuk didengarkan, untuk 90% diketahui presisi itu, anak-anak Mas. muda. Makanya, Betul, 90% presisi aku itu. juga sama. Nice. Ya. Keren. Mas Hendra, cerita sedikit. Waktu Juli Hmm. 2025 sebelum suamiku meninggal ya, kan aku Hmm. umroh ya Mas ya. Aku mulai sadar soal misi jiwa itu. Hmm. Jadi pada saat waktu aku tawaf, aku lihat ada satu simbol terbesarnya umat Islam yang namanya Hajarul Aswad ya Mas Hendra ya. Ya. Kan itu kan hampir sebagian besar dari umat Muslim tuh kayak penasaran pengen nyium dalamnya tuh yang diistilahkan itu sebagai batu surga kan. Cuma pada saat itu lagi pik-piknya. Jadi ini Batu Hajarul Aswad ini udah antrian panjang orang-orang besar-besar semua, Arab, Dubai, Turki, pokoknya orang-orang kulit hitam gede-gede gitu Mas. Udah pada antri panjang banget Mas. Aku pas tawaf aku ngeliat, aduh pengen juga ya mau tahu wanginya kayak apa karena aku belum pernah masuk kepala di situ gitu. Tapi ngelihat antrian orang berdesak-desakan untuk hanya menyentuhnya aja itu mungkin sekitar 20 meter panjangnya, itu secara logika nggak mungkin. Dan aku lihat itu rentetan antrian cowok semua, nggak ada ceweknya di situ karena desek-desakan luar biasa. Lalu aku berpikir nakal gitu, eksperimen kuantum jam. Dan bisa nggak ya kuantum jamin ini gitu? Entah besok aku bisa nyiumnya atau masukin kepala di situ. Sebenarnya masukinnya itu cuma karena penasaran pengen tahu wanginya kayak apa sih gitu. Penasaran aja gitu kayak apa sih wanginya yang diceritakan di internet tuh bombastis banget gitu. Iya. Lalu aku eksperimen Mas sambil tawaf aku diri di kejauhan aku eksperimen materi. Materi yang tadi itu dimensi ketiga realita, dimensi keempat ruang batin, ruang kesadaran, ruang asumsi. Nih kita praktekin yang tadinya dimensi ketiga, dimensi keempat. Di dimensi ketiga itu nggak ada proses penciptaan. Proses penciptaan adanya di dimensi keempat, di ruang kesadaran. Lalu aku merem, lalu aku bayangkan dan aku rasakan itu jadi Ka'bahnya sebelah sini, Hajarul Aswad di sini, aku mandang dari jarak sekitar 30 meter dari situ. Aku merem Mas Hendra. Ini kisah nyata nih tahun lalu. Aku merem karena tadi Mas Hendra ngebahas masalah misi jiwa. Aku merem, terus aku kuantum jam, aku ambil cuplikan kecil, simpel kecil doang, cekrek, aku ambil kilasan peristiwa doang, di mana kepala aku masuk, di mana aku nyium batu itu, dan aku serasa merasakan gitu. Ih, wanginya kayak gini, padahal nggak tahu juga wanginya kayak apa, Mas. Jadi merem, rasakan, lalu aku bilang, ya Allah, terima kasih, aku udah bisa merasakan wanginya. Makasih, lagi merem, Mas, itu. Pas melek, kayaknya ini kuantum jam tercepat deh. Pas melek, tiba-tiba dua orang Arab bilang gini, Haja, do you want to go to Hajarul Aswad? Aku kan bingung, yes, aku bilang gitu. Let's come to me, kata dia. Lalu si orang Arab pertama di depan, aku disuruh di tengah, lalu yang Arab kedua itu di belakang, dan dia jadi kayak forader gitu, Mas. Nyusup, masuk, dan aku ada di lautan manusia yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Aku baru mikir, kayaknya ini tragedi Mina dulu kayak gini gitu. Itu nyesek napas sama lautan manusia, tapi aku hanya ngikutin flow-nya aja. Lalu aku merem, aku hanya membayangkan aku udah ada di dalam posisi kepala ada di sana. Kayaknya nggak sampai 5 menit, Mas. Pas aku melek, kepala aku udah di depan pintu Hajarul Aswad itu. Lalu aku masukin kepalaku di situ. Tadinya nih Mas, waktu aku ada di 30 meter di sana, aku tuh mau bilang gini, aku mau doain mama aku sehat gitu. Tadinya mau ngomong nih, ya Allah mama aku sehat, terus anak-anak. Itu pas masuk ke sana nggak ada memori apapun yang nyangkut di sini. Jadi pas aku nyium di situ, aku bingung ini aku mau apa ya? Aku bingung, aku cuma diem, tapi di situ yang ada cuma kayak diingetin materi Bandan Revolution kita. Jadi di situ yang ada cuma ingatan aku tentang Allah titipin materi ini ke Mas Hendra dan aku gitu. Materi Bandan Revolution. Dan di situ aku cuma bisa diem, kayak dikasih pengarahan tapi nggak ada suara. Di situ aku mau ngomong, ucap, cuma aku bilang gini, ya Allah aku ikhlas berserah. Sip. Aku total berserah.
Aku melepaskan semua keinginan, harapan, tujuan. Aku sadar engkau punya alasan kenapa aku ada di sini, ada di dalam hidup ini. Dan aku tahu clue yang dikeluarin di memori ingatan aku tuh nggak ada tentang Clara, Adam, Al, keluarga, mama, papa, kakak, nggak ada sama sekali, Mas. Nggak dikasih memori ingat ke situ tuh, aku nggak ada dikasih ingat itu. Malah dimunculin alumni-alumni yang belum manifest. Oh, iya, iya, Ada iya. wajah si ini, si itu, si ini, si itu. Di situ aku sadar, aku harus nolong mereka ya. Mm-mm. Aku harus nemenin mereka sampai di titik kesadaran siapa diri mereka ya. Untuk menyadari bahwa kelimpahan itu bukan barang mahal. Mm-mm. Kelimpahan itu adalah diri kamu yang sudah menunggu sedari lama untuk kamu menyadari dan pulang. Dan ini Teh, aku jadi kepikiran ya. Kan tadi Teteh juga sempat mengatakan masih aku kebayang alumni-alumni yang belum manifestasi gitu ya. Nah, Wajahnya soalnya di paling situ. paling tidak ya ke depan kita akan lengkapi Badan Revolution itu dengan misi jiwa ini. Kita sediain petanya gitu. Minimal mereka jadi lebih kenal dirinya sendiri sekarang based on tanggal lahir dan jam lahir gitu ya. Dan itu kayaknya mungkin juga sebagai sesuatu hadiah penyempurnaan kelas Badan Revolution gitu ya. Nah, TVB itu teman-teman, beliau tuh termasuk seorang muslim yang taat. Kalau aku tuh Puasa hari ini. masih setengah taat ya. Aku tuh masih setengah taat karena aku 4 kali ditawarin orang umroh dan semuanya aku tolak dengan halus. Karena aku yakin aku tidak akan pernah mengalami hal-hal yang menakjubkan seperti yang dialami TVB gitu ya. Aku tidak akan memaksakan diriku untuk mencium hajar aswad. Paling aku akan cari peluang gimana sih bikin konten kuliner di Arab Saudi. Aku akan keliling-keliling itu aja gitu. Makanya aku tolak dengan halus ya, jaga hatinya orang yang berangkatkan gitu. Ini orang kurang ajar nih diumrohin kok nggak mau. Misi jiwa kita kan beda-beda, Andra. Endra warnanya itu, aku warnanya Bercanda itu. teman-teman. Jadi Tapi seru ya. Pada prinsipnya kita ingin melakukan penyempurnaan terus, evaluasi terus, perbaikan terus. Supaya materi ini makin lama makin komplit ya. Dan kita pengen kasih lebih gitu. Mudah-mudahan nanti setelah Badan Revolution 26 ya, mungkin yang 27 kali ya Teh ya. Kita betul, lengkapi tiap 27 oke. peserta ya, kita peserta, kita kasih misi jiwanya masing-masing sesuai dengan tanggal lahir gitu ya. Kayaknya itu bakal lebih lebih seru dan lebih membantu teman-teman semuanya gitu. Teh, Ya, aku pengen kembali lagi ke soal buku, ya. iya 3 Ya, buku. 3 buku dan audio itu sekarang teman-teman udah kita kasih subsidi apa? Ongkir ya. Jadi harganya Oh, naik 350.000 itu sudah subsidi ongkir dan itu sangat murah sahabat semuanya. Serius. Kata teman-teman banget. aku itu sangat murah sekali. Bahkan teman-teman cukup 150.000 aja bisa dapat 5 audio ya. Iya, 5 betul. audio quantum alignment yang itu bisa teman-teman dengerin setiap malam. Prinsipnya semuanya itu adalah dalam rangka untuk mengubah habit ya Teh ya. Betul, Mengubah daily habit. rutin. Yang tadi itu Mas Hendra. Jadi ini ada cermin, ini ada suasana batinnya kita. Mm-mm. Pantulan batin kita ini itu memantulkan realita kita. Rumusnya Mm-mm. sebagaimana di luar, Mm-mm. itulah yang di dalam. Mm-mm. Jadi realita hidupmu saat ini itu adalah pantulan batinmu. Mm-mm. Nah, batin itu dia terdiri dari data, file, memori, program. Program lama tapi. Nah, kalau program lama melahirkan realita yang saat ini nih, teman-teman yang saat ini nonton, gimana realita kamu saat ini? TVB aku masih takut, masih resah, masih cemas. Berarti datamu belum asik dong di batinmu yang saat ini. Itu data lama, gimana kalau data lama dilepasin? Nah, ngelepasin data lama kan kalau ini udah dilepas kan harus diisi data baru, Mas Hendra. Iya Teh. Bener nggak? Contoh, gelas nih Mas Hendra, isinya kopi, warnanya hitam. Gelas isi kopi warna hitam, realita yang muncul pasti ya sehitam warna di gelas itu. Hitam aja terus dia muncul karena isinya itu. Terus gimana caranya TVB biar realitanya bagus jadi putih? Ya data lama air di dalam gelas kopi itu harus kamu isi terus air putih sampai akhirnya berganti. Nah proses berganti itu nggak bisa instan. Mm-mm. Nggak bisa Bener sih. instan. Ini yang Minimal penting. 30 hari daily rutin. Ini Nggak yang bisa, penting nggak ada yang instan. untuk dipahami ya Teh ya. Karena biasanya proses instan itu dapat naik instan tuh jatuhnya juga instan gitu. Cepat, iya. Makanya gimana ya? Aku nggak usah jauh-jauh deh ya. Aku mulai belajar kayak gini tuh mulai dari tahun 2006 gitu. 2006 tuh udah, ya pokoknya atensiku adalah supaya naik level secara ekonomi, secara pendidikan dan lain sebagainya gitu. Makanya
tetap harus pelan-pelan ya, step by step. Yang penting ada kebiasaan yang diubah, knowledge-nya ditambah, circle-nya diubah gitu. Nah, makanya kita bangun apa tuh namanya komunitas itu dalam rangka supaya oh temanku itu bisa kok, berarti aku juga bisa. Kadang kita hadirkan testimoni itu, oh bisa ya ternyata ya. Hidup yang dulunya susah kayak gitu sekarang bisa bahagia ya. Nah, hal-hal seperti ini barangkali yang perlu kita transformasikan secara konsisten biar teman-teman nggak kehilangan harapan ya Teh ya. Betul.